Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggelar aksi massa menuntut pihak rektorat memenuhi hak mereka untuk bisa melanjutkan studi bagi yang masih memiliki tunggakan uang kuliah tunggal. Para mahasiswa juga menolak opsi pembayaran UKT berupa pinjaman online berbunga. Ratusan mahasiswa ITB pada hari ini Senin 29 Januari 2024 sedang menggelar aksi massa sebagai imbas adanya sekitar 120 mahasiswa di seluruh ITB yang saat ini belum bisa mengisi FRS atau formulir rencana studi karena masih memiliki tunggakan UKT dengan nilai hampir 1 miliar rupiah. Dan ada 4 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa selain meminta rektorat ini memberikan kesempatan 120 mahasiswa untuk mengisi FRS dan juga KSM, mereka juga meminta jangan ada opsi untuk melakukan pinjaman untuk pembayaran UKT kepada lembaga non-bank atau dalam hal ini disebut sebagai pinjaman online atau pinjol. Dan tuntutan lainnya juga nanti akan disampaikan langsung oleh para mahasiswa yang saat ini sedang menggelar Long March dari Taman Ganesha ITB menuju ke gedung aneks tempat di mana rektorat saat ini menurut para mahasiswa sedang menggelar rapat untuk membahas permasalahan ini. Usai tiba di gedung Rektorat ITB kawasan Jalan Taman Sari, para mahasiswa meminta bisa bertemu langsung dengan rektor dan wakil rektor untuk menyampaikan tuntutan mereka. Dari total mahasiswa di awal itu ada kisaran 137 mahasiswa yang terancam tidak bisa mengikuti kuliah pada semester selanjutnya. Namun sehingga hari ini kami juga mengupayakan berbagai bantuan dari alumni dan lain sebagainya, itu masih tersisa kisaran 93 mahasiswa yang masih terancam tidak bisa kuliah. Maka dari itu kami tidak menemukan solusi lain, sedangkan tenggat waktunya itu sendiri itu di besok hari. Ini udah berlangsung selama kurang lebih 5 hari, belum ada progres signifikan, maka dari itu pilihan terakhir yang kami pilih adalah untuk turun aksi menggeruduk ke gedung rektorat secara langsung. Salah satu mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT, Deo Filentera, ikut dalam aksi dan menyampaikan orasi. Mahasiswa semester 8 Teknik Biomedis Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB ini menyampaikan bahwa dirinya sudah meminta keringanan biaya UKT, namun ditolak pihak kampus. Setiap semester ia juga selalu meminta penangguhan pembayaran. Namun, baru semester ini pihak kampus tidak mengizinkan dirinya untuk mengisi FRS dan malah memberikan opsi cuti atau meminjam dari Dana Cita. Oleh langsung dari website akademiknya. Saya ada tulisan tunggakan sebesar 18,75 juta, apabila tidak bisa bayar mohon cuti. Lalu berapa hari kemudian diturunkan jadi 12,5 juta, jadi hanya semester sebelumnya. Karena kebetulan semester sebelumnya saya belum di cover beasiswa sama apapun lagi. Lalu berapa hari kemudian baru muncul. Apabila tidak bisa membayar, disarankan untuk mengambil pinjaman melalui Dana Cita dicantumkan langsung di SIX, atau disarankan cuti. Di mana cuti juga bayar 50% UKT, jadi bayar 6,25 lagi. Duitnya dari mana lagi, saya nggak tahu. Selama ini, Deo banyak dibantu oleh beasiswa dari alumni untuk membayar UKT, karena kondisi keuangan ayahnya yang seorang pensiunan tidak mencukupi. Bagi Deo dan massa aksi, solusi pinjaman berbunga untuk pembayaran UKT tidak bisa diterima. Sebelumnya, dalam rilis yang dikirim Kepala Biro Komunikasi Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto, menyebut ITB memang bekerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank Dana Cita yang bergerak di bidang pendidikan sejak Agustus 2023. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan karena tidak semua pihak dapat melakukan pinjaman ke lembaga bank. Dalam rilis juga disebut ITB sudah menerima ajuan dari 1.800 mahasiswa untuk keringanan UKT, 1.492 orang diberi keleluasaan untuk mencicil biaya penyelenggaraan pendidikan, 184 diberikan kebijakan penurunan UKT untuk 1 semester, dan 124 orang diberikan penurunan besaran UKT secara permanen hingga lulus. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menyebut, permasalahan UKT yang dinilai terlalu mahal bukan hanya terjadi di ITB saja. Semenjak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berlaku, banyak perguruan tinggi negeri yang lebih memprioritaskan visi bisnis dibandingkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Harus ada undang-undang baru yang merevisi kebijakan itu gitu. Jadi pembiayaan perguruan tinggi negeri itu adalah menjadi tanggung jawab negara. Gitu. Nah, untuk perguruan tinggi swasta ya biarkan dia menanggung biayanya sendiri gitu. Sehingga masyarakat yang kuliah di perguruan tinggi negeri itu memang
mendapatkan banyak keringanan, berbiaya murah, karena apa? Perguruan tinggi negeri ini dibiayai oleh negara gitu. Nah, ketika perguruan tinggi negeri ini dibiayai oleh negara, maka ada harapan ya anak-anak bangsa ini untuk bisa ikut kompetisi seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu. Ubaid menyarankan solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang lebih transparan, mudah, dan tepat sasaran, agar tidak ada lagi anak bangsa yang tidak bisa kuliah karena terkendala biaya. Angga Putra, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.